bisa kayak gini itu saya itu dari mimpi. Turut kan sambil nunggu asbes itu kan capek om. Saya sendiri itu waktu itu nggak ada teman. Itu saya sama istri berpikir ya wes lah, kita bismillah, kita nggak pengen maju, ADW kudu siap. Fase terendah itu ditertawain orang lain, diajak orang lain, itu paling sakit. Tapi itu menjadi motivasi untuk lebih maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anto, nama lengkap Sukamto, tapi bisa dipanggil Anto juga. Kalau di pabrik saya panggilannya pabrik. Terus untuk alamat, ini alamat saya di Jalan Turi KM 1, tepatnya di Turi, Donokerto, Turi, Sleman. Untuk usaha saya di bidang penjualan asbes, juga grosir. Saya mengenal asbes itu sejak 2008. Sejak saya bekerja di suatu perusahaan ternama di Jogja. Jadi saya mengenal asbes ini dari situ, juga dari pekerjaan saya sendiri. Terus saya memulai ini, kalau usaha ini dari 2015 awal. Itu untuk awal mula itu semenjak saya sama istri saya itu terhimpit ekonomi. Jadi saya waktu itu tahun 2015 semenjak anak saya yang pertama yang kembar itu umur 10 bulan, ya itu terhimpit ekonomi. Jadi ikut saya suatu saat itu mempunyai uang 15.000. Saat itu saya harus bekerja juga ninggalin anak. Saya bingung. Uang 15.000 itu mau saya bawa semua atau saya tinggal rumah semua. Kalau saya bawa semua yang di rumah repot, terus akhirnya dibagi. Jadi saya bawa uang 15.000, uang 5.000, yang 10.000 saya tinggalin di rumah. Terus yang penting saya untuk bahan bakar minyak itu full, masalah nanti ada apa-apa di jalan nanti belakangan. Semenjak itu saya berpikir kenapa sih kok enggak dari dulu, dari 2008 saya masuk itu enggak bisnis asbes kayak gini. Tapi ya namanya apa ya, rezeki kadang kita nggak tahu tuh datangnya kapan. Tapi itu saya bisa kayak gini, itu saya itu dari mimpi. Suatu saat itu aku dibangunkan suruh sholat malam itu sekitar jam 2 jam 3 pagi, berdoa. Dalam mimpi itu saya itu kenapa kamu kok nggak jualan asbes, padahal peluangnya banyak. Yang dulu, kalau dulu yang jual nggak banyak, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang udah banyak. Mungkin dulu cuman Jogja itu mungkin cuman 2 orang, satu orang saya yang pertamanya di online dulu. Terus semenjak itu saya terhimpit ekonomi, saya berjualan, akhirnya saya bisa menafkahi anak istri. Saya itu nggak ada modal. Usaha asbes ini nggak ada modal dari orang tua atau bank. Itu saya murni dari saya sama istri, dari modal keuntungan. Jadi saya penjualan ada untung, tadi saya untungnya sedikit, terus buat apa? Buat ini, buat bisa ngambil asbes. Banyak. Dulu itu saya pertama kali sewa mobil. Sewa mobil itu saya gimana ya?
nyewa mobil itu per harinya itu saya 12 jam itu saya 160. Saya sewanya di Bantul di Kasihan sana. Jadi saya kalau kerja itu pulang ke Bantul ambil pickup terus ke pabrik ambil barang, saya mau jualan rumah-rumah sampai ke Bantul, ke Purwokerto, Magelang, kadang Klaten, itu nanti balikan mobil lagi. Kadang pulang sampai rumah jam 4 sore, jam 3 sore, saya baru ketemu anak istri. Baik, itu ada kenalan teman dari kakak saya. Itu nyewa ke pickup itu harganya kalau 2015 2016 itu masih di bawahnya, soalnya kalau yang lain itu 180 190 ya. Kita kalau usaha itu 20.000 aja kita hitungan lah. Kalau support dari istri itu cuman berdoa ya, ada semangat dari istri. Saya itu kadang Om, pahit lah. Tenang dong, di ceritakan masa lalu saya itu nggak nyampe, pasti nggak menyangka gitu loh, bisa kayak gini. Dulu saya perih Om, jelas ki saya itu kirim asbes itu sendiri Om. Jadi pagi itu saya pinjam mobil, ambil mobil jam 7:30. Itu saya kembali lagi pabrik, ambil barang, terus kirim. Kirim itu saya upahnya 5 tempat, satu tempat itu 20 lembar itu. Kadang ndhisik kon keboke omah, ndhisik kon langsir, ndhisik kon nekake lokasi umpamane lokasi 200 meter. Turut gang sambil nyugi asbes itu kan capek Om. Saya sendiri itu waktu itu, gak ada teman. Itu saya lakukan selama kurang lebih 7 bulan, 6 bulan 7 bulan. Ya, saya setengah tahun itu sama istri saya itu berpikir, kok nggak beli pickup? Tapi saya juga mikir, apa aku bisa ngangsur? Tapi kan dilihat dari penjualan saya itu kadang tiap hari itu minim kita bisa mengumpulkan 300.000. Kalau di total 1 bulan kan sudah 1.500.000. Itu bersih loh Om, 1.500.000. Kita ambil bersihnya aja lah. 1.500.000. Terus kita nyewa mobil itu sehari 170.000. Kalau dikalikan sebulan, itu kan kita udah sisa dari modal kita dapatkan buat rental itu kan masih sisa, ada sisa gitu loh. Makanya saya berpikir po ADW digok mobil, po ADW beli mobil second. Pas itu saya sama istri berpikir ya wes lah, kita bismillah, kita nek pengen maju ADW kudu siap. Om saya itu kan situ rumahnya nawani mobil, kan golek mobil ora, cari mobil enggak. Waduh Om, saya itu belum ada modal ya buat beli mobil. Lah ngopo? Saya cuman jadi selama 5 bulan itu saya untuk ke ini cuma dapat 5 juta atau sekitar 6 juta lah waktu itu. Padahal harga mobil pickup itu paling enggak kan harganya di atas 50 juta. Saya bingung lagi. Terus om saya bantu. Ya wis ngene wae. Iki tak bantu nyangen mobilku itu butuh duit. Ada orang yang nawarin mobil butuh unit apa butuh uang. Dia jual unit. Itu dulunya 45 juta. Hakone. Terus om saya nawar diangkat 30 juta.
itu nggak dapat. Ya wes om, kalau rawlah nggak apa-apa, besok kita cari lagi. Berhubung di sana harus dapat uang 35 juta, ya wes itu kebeli ke saya 35 juta. Itu namanya pulung lah. Itu pulung. Saya beli, saya ambil di ini ditempel waktu itu 2018 saya dapat pickup. Itu saya cicil om, dari DP 5 juta buat per bulannya saya nyicil. Waktu dulu itu 1.500.000 per bulan om. Saya nyicil mobil selama 3 tahun. Semenjak saya beli pickup itu saya kirim sendiri sama istri om, sama anak saja. Jadi saya masih ambil pabrik, terus kirim sama anak istri. Saya itu habis jemput sekolah, nanti kirim muter sama istri, nanti pulang jam 5, jam 4. Saya harus masuk kerja lagi, terus paginya saya kirim lagi sama anak istri. Kadang di rumah nggak ada orang kalau dari saya dulu. Habis itu saya liku-liku di jalan lah. Pernah suatu saat saya ban bocor, maksudnya meledak di bangku sampahan Jalan Sari sana. Itu pas puasa, mungkin ujian atau apa ya. Sempat istri saya itu bilang, ya, apa batal ke puasa wae. Soalnya ki isih akeh kirimane. Masih beberapa tempat. Wes lah ora apa-apa. Mungkin iki adewe itu rezeki akeh. Semenjak itu saya meningkat terus penjualannya. Sampai 2021 saya itu penjualan habis dibilang saya itu bisa beli ini beli itu, bisa bikin membenahi rumah orang tua, yo macam-macam. Kalau strategi penjualan itu saya marketing saya itu saya garansi. Jadi semua ada yang beli asbes di sini itu saya garansinya sama sampai rumah atau sebelum dipasang ada retak atau ada apalah yang problem dengan asbes saya, itu saya garansi saya tukar baru lagi. Jadi nggak apa ya, kalau di toko kan kalau barang yang udah beli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Kalau saya di tempat saya masih bisa. Jadi ada garansi asbes. Saya itu online juga dari 2016 saat saya online. Saya itu numput barang dulu cuman paling 20 pieces per ukurannya. 20 pieces, ya 2020 itu ada penawaran barang sales atau apalah masuk barang. Tapi kan saya fokuskan cuma ini dulu aja, untuk barang ini aja, barang asbes. Banyak yang nawarin besi, semen, macam-macam lah. Tapi saya fokusnya sama itu aja dulu. Lebih menarik tantangannya. Untuk ukuran dari saya itu ada ukuran 180, 210, 240 sama 3 meter. Yang paling panjang 3 meter untuk asbes. Asbes gelombang besar juga ada. Kalau mau pesen bisa, saya punya channel, punya langsung di pabriknya juga. Jadi lebih enak. Untuk harga itu tergantung ukuran om. Semakin banyak panjang ukurannya semakin mahal. Gitu loh. Kalau seperti talang atau apa itu kan ukurannya per meter. Kalau ini cuman per lembarnya aja harganya. Mungkin masih murah lah. Kalau asbes kan masih murah. Untuk ukuran yang paling murah itu ukuran 180 om. Itu harganya 30.000 per piecesnya.
Yang paling panjang itu 3 meter cuma 60.000 di tempat saya. Jadi semakin kesini ukurannya semakin mahal harganya. Tapi untuk kualitas sama. Untuk kualitas masih sama. Untuk maju atau suksesnya usaha itu kita selalu menengok ke bawah. Harus ingat sama orang tua, sedekah juga jangan lupa, apalagi berbagi sama orang lain. Meskipun jumlahnya itu nggak seberapa, yang penting kita masih bisa berbagi, meskipun sedikit lah, nggak banyak. Jadi apa ya, sedekah itu nggak harus dilihat dari nominal jumlahnya atau orang lain berapanya. Yang penting kita ikhlas. Ya, insya Allah kalau Allah udah meridhoi, semua berjalan dengan sendirinya, lancar gitu loh. Kalau kita apa ya, kita berbagi, kita kan yang mendoakan orang banyak om. Kita muga-muga dodolane laris, muga-muga lancar usahane, muga-muga sehat kabeh. Orang tua itu doa mesti mujarab, manjur. Per bulan omset saya itu hampir di angka berapa ya om? Waduh, kalau tertinggi itu saya itu per bulan buat beli mobil pickup bisa. Second itu bisa buat beli mobil pickup. Omset per bulan. Untuk saat ini saya di 2000 saya buka ada cabang itu di Klaten itu 2022. Corona itu berapa ya om? 2000 habis 2001 Pak ya om. Itu saya udah punya cabang di Klaten. Itu diganti Warno sama di SGM Prambanan. Itu teman saya sendiri yang melakukan, yang penting di sana modal pickup. Alhamdulillah sampai sekarang kerjasama masih terjaga, juga bisa membantu di sana lah sedikit-sedikit. Pernah rasain pahit juga sama saya. Jadi paling mentok, paling dijak-jak orang lain, diremehkan orang lain, wah sedih. Sebenarnya itu nama dari anak saya, Adelia Juna. Terus kok nama ini mungkin bisa membawa keberkahan buat semua, buat lancar gitu loh. Mungkin anak membawa keberuntungan lah. Bisa, saya bisa membuka apa ya, mau menjual lagi juga bisa. Nanti ambil barang tempat saya, nanti bisa untuk dijual lagi, itu juga bisa. Insya Allah kalau cocok harganya, orang lain juga apa ya, minat lah. Yang penting kita sama-sama jalan. Jadi kita nggak usah ambil yang terlalu tinggi. Yang penting kita ambil keuntungan dikit, tapi kita jalan terus. Daripada kita ambil keuntungan banyak, tapi yang beli cuman dikit, atau seminggu cuman beli seminggu cuman beli banyak, tapi cuman satu kali. Lebih baik kita ambil keuntungan sejajar, enak gitu loh. Jadi terus nanti kan lama-lama kita ada orang yang beli 100, kita menjual tiap hari itu sekarang susah om. Kalau setiap hari ya 100 lembar terus om, itu susah kalau di model sekarang. Untuk saran saya nggak terlalu mulu-mulu banget sih om. Maksudnya nggak terlalu harus DP, harus apa gitu. Yang penting kita sama-sama jalan, kita sama-sama bisa membantu ya keuangan seseorang. Kita nggak tahu toh om. Seumpama harus DP sekian, itu di tempat saya nggak usah. Ambil barang dulu, nanti dijual. Kalau udah dijual, nanti laku, modalnya dikembalikan lagi tempat saya. Keuntungannya ambil diri. Untuk pesan anak muda, ya, jangan
Intinya jangan mudah loyo, kita harus semangat, kita harus bisa membanggakan orang tua. Kalau saat ini banggakan orang tua, dulu saya juga kayak gitu Om. Apa iya aku ki kerja ikut orang terus nggak bisa inilah. Kalau ikut orang terus kan kita nggak tambah wawasan Om, tambah pengalaman. Kalau udah kayak gini kan kita tambah pengalaman Om. Kita tahu usaha ini kalau orang itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Di fase atas ya kita pernah, di fase bawah ya kita pernah. Jadi kita saya sarankan untuk anak muda selalu semangat. Kita jangan melihat prosesnya suksesnya, tapi kita lihat prosesnya. Orang sekarang kan melihat cuman dari suksesnya aja Om. Kalau untuk proses orang lain itu cuman paling ngetawain, cuma ditertawain. Tapi kan dari tertawa orang lain kita menjadi semangat. Oh, aku kudu iso. Itu semangat. Fase terendah itu ditertawain orang lain, diajak orang lain. Itu paling sakit. Tapi itu menjadi motivasi untuk lebih maju lagi. Kita kalau udah maju, kita maju Om. Jangan kita setengah-setengah kalau mau usaha. Nanti kita rugi sendiri Om. Apalagi modal itu dari orang tua atau dari bank. Wah, kalau kita dimodali orang tua oke, malah medun, malah ora tambah maju. Karena repot. Kita wong tua jual ini, jual itu buat modal anaknya, tapi anaknya semangat kan tetap repot juga. Tetap kita harus semangat. Semangat. Saya itu modal awal itu ya semangat dan dorongan istri, saling kerjasama, saling support. Istri kalau belum punya istri kan masih ikut sama orang tua Om. Kita masih punya wejangan orang tua. Kalau udah punya istri kan kita yang ngejak istri kita sendiri. Kita mau kemana harus izin dulu sama istri. Kita harus beli apa harus izin dulu sama istri. Kita nggak bisa memutuskan sendiri. Semua mau usaha, saya mau jual beli mobil, mau jual beli kambing, mau jual beli apalah. Itu kan kita harus izin dulu sama istri. Kalau istri nggak ridho, iya usaha kita nggak maju Om. Kita nggak bisa, ibaratnya congklah. Itu istri saya ya tak suruh bantu admin lah, pembayaran. Terus kadang jam 10 harus ke ATM store tunai buat ambil barang besok pagi. Nek nggak dimasukkan, nggak ditransfer kan belum barang dikirim Om. Tempat saya itu semua cash Om. Alhamdulillah semua cash kontan semua pembayaran. Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Untuk harapan di JSB semoga makin sukses, lancar semuanya, dan semoga saling berbagi. Untuk kalau mau berbagi bisa datang ke tempat saya, mau sharing-sharing, mau dari inilah itu saya bantu. Insyaallah dikit-dikit. Makin sukses.